Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas teori kognitif Gestalt yang beranggotakan saya Ayu Jihan Pratiwi dengan NIM 062, Fadila Dewi Nuraini dengan NIM 004, Andini Mayangsari dengan NIM 022, Fitri Nur Hidayati dengan NIM 087, Mahda Quratul Aini dengan NIM 089, dan Rati Wahyuning Tias dengan NIM 086. Yang pertama, definisi prinsip dan tokoh Gestalt. Teori Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti pola atau konfigurasi. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Menurut Gestalt, kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa tersebut dapat dengan mudah untuk memahami materi tersebut. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendiri teori Gestalt. Yang pertama ada Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai dengan 1943. Ia dilahirkan di Prague pada tanggal 15 April 1880. Ia wafat pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York. Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri Gestalt setelah dia menemukan penemuan yang dinamakan dengan biphenomenon pada tahun 1923. Selanjutnya ada Kurt Kafka pada tahun 1886 sampai dengan 1941. Ia lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Teori Kafka tentang belajar antara lain, yang pertama, jejak ingatan atau yang bisa disebut memory trackers. Yang kedua, perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Yang ketiga, ada latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Selanjutnya ada Wolfgang Kohler pada tahun 1887 sampai dengan 1967. Ia lahir di Reval, Estonia pada tanggal 12 Januari 1887. Penelitian yang ditemukan oleh Wolfgang Kohler ke dalam buku yang berjudul The Mentality of Apes menghasilkan kesimpulan bahwa apabila organisme dihadapkan pada masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Mbak Mahda. Dipersilahkan untuk Mbak Mahda. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt sebagai berikut. Yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan materi. Yang ketiga, siswa sebagai organisme keseluruhan. Yang keempat, terjadinya transfer. Yang kelima, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Yang keenam, belajar adalah insight. Yang ketujuh, belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat. Dan yang terakhir, belajar berlangsung secara terus-menerus. Implementasi contoh yang menerapkan sistem kognitif Gestalt. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insight, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, yaitu hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Dan yang terakhir, perilaku bertujuan atau purposive behavior, yaitu menjelaskan bahwa perilaku terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, sebagai guru hendaknya kita menyadari tujuan sebagai arah, aktivitas pengajaran, dan membantu peserta didik dalam memahami tujuan. Selanjutnya yaitu prinsip ruang hidup atau life space.
menjelaskan bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Jadi, materi yang diajarkan oleh seorang pendidik hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Lalu, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan solusi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran, yaitu aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan. Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari pelatihan di antara berbagai kegiatan, penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Aplikasi teori Gestalt dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak. Ada 5 tahapan. Tahap pertama atau the beginning phase. Pada tahap ini guru menggunakan metode fenomenologi, yaitu guru menyuruh siswa untuk menceritakan pengalamannya agar guru dapat mengetahui penyebab kesulitan belajar pada anak. Tahap kedua atau clearing the ground. Pada tahap ini konseling berlanjut pada strategi-strategi yang lebih spesifik. Peran konselor adalah secara berkelanjutan mendorong dan membangkitkan keberanian siswa untuk mengungkapkan ekspresi pengalaman dan emosi-emosinya dalam rangka menawarkan siswa untuk melakukan berbagai eksperimentasi untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab pribadi, dan memahami unfinished business. Maksud dari unfinished business yaitu kejadian ketika mereka merasa tidak nyaman dengan peristiwa yang telah berlalu atau masa lalu yang kurang baik. Tahap ketiga atau the existential encounter. Tahap ini merupakan fase tersulit karena pada tahap ini siswa menghadapi kecemasan, ketidakpastian, dan ketakutan yang selama ini terpendam pada diri mereka. Pada fase ini, guru memberikan dukungan dan juga motivasi, berusaha memberikan keyakinan ketika konseling merasa cemas dan ragu-ragu menghadapi masalahnya. Tahap keempat atau integration. Pada tahap ini, siswa sudah mulai mengatasi krisis-krisis yang dialami dan mulai mengintegrasikan keseluruhan diri, pengalaman dan emosi-emosinya dalam perspektif yang baru. Siswa telah mampu menerima ketidakpastian, kecemasan, dan ketakutannya, serta menerima tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tahap kelima atau ending. Pada tahap ini, siswa siap untuk memulai kehidupan secara mandiri tanpa bimbingan guru. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Kelebihan teori Gestalt ada 4. Yang pertama, teori ini lebih melihat manusia sebagai individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Jadi, teori ini tidak pernah menganggap bahwa setiap individu memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, dari kekurangan ini, kita bisa mengembangkan dengan cara memotivasi, dengan cara mendorong atau mendukung anak ini dengan baik, sehingga dari kekurangan tersebut akan menjadi sebuah kelebihan dari individu ini. Yang kedua, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Jadi, proses awal yaitu dengan membimbing anak tersebut, kemudian anak ini dilatih, dan yang terakhir seorang anak akan dilatih untuk menyelesaikan setiap persoalannya dengan mandiri. Yang ketiga,
Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum Gestalt tidak hanya menjelaskan tentang pengetahuan, namun menjelaskan juga tentang keterampilan cara mengajar pada anak, sehingga anak tidak bosan ketika belajar, ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Jadi, peserta didik bisa menemukan cara belajar mereka masing-masing sehingga mereka dapat aktif di kelasnya masing-masing. Dan untuk kekurangannya ada 2, yaitu yang pertama, menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar sebab beban yang harus ditanggung sangat banyak. Yang kedua, pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat terpecahkan. Dari presentasi di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa teori kognitif Gestalt merupakan salah satu teori yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, di mana fenomena adalah data-data yang mendasar, mengartikan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam teori belajar Gestalt terdapat prinsip interaksi individu dengan lingkungan serta prinsip perorganisasian. Selain itu, dalam aplikasi prinsip teori belajar psikologi Gestalt meliputi pada belajar, insting, dan memori. Sekian dari presentasi kami kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.